Saya Atalia Friska Makapia dan di video kali ini saya akan membahas tentang 10 keputusan manajemen operasional. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen operasional oleh dosen saya yaitu Dr. Magdalena Wulur SEMM. Dengan kakak mentor yaitu Kak Ronaldo Jeremy Rambing, Kak Reynaldi Avandi, dan Kak Lilis Octavian. Menurut J. Hesser dan Barry Render, diferensiasi, biaya rendah, dan respon yang cepat dapat dicapai saat manajer membuat keputusan efektif dalam 10 wilayah manajemen operasional. Nah, keputusan ini yang dikenal dengan keputusan operasi. Apa aja keputusan-keputusannya? Langsung aja kita bahas satu persatu. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide dan menindaklanjutinya sampai produk tersebut diperkenalkan di pasar. Misalkan ketika kamu mau memulai suatu bisnis, pastinya harus ada perencanaan dulu dong, harus punya ide, produk apa yang akan dibuat, siapa target pasarnya, dan gimana sampai produk tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Mendengar kata kualitas, pasti udah gak asing lagi kan di telinga kalian? Kualitas merupakan sebuah kemampuan dari produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kualitas ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Misalkan ketika kamu mencoba menggunakan suatu produk, saat kamu merasa bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang baik, pastinya kamu akan membeli produk itu kembali. Walaupun harganya yang mungkin lumayan mahal, namun ketika kualitasnya sudah terjamin, maka konsumen pasti akan mencari kembali produk tersebut. Perancangan proses di sini maksudnya bagaimana mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Seberapa banyak hasil produksi atau jumlah unit yang bisa ditahan, bisa diterima, disimpan, dan diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam kurun waktu tertentu. Lokasi merupakan suatu tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan fisik. Misalkan memilih lokasi yang dekat kampus atau sekolah untuk membuka usaha fotokopi atau menjual alat tulis menulis. Tata letak adalah keputusan mengenai penempatan mesin-mesin pada tempat terbaik, dalam hal ini dalam pengaturan produksi, kantor dan meja-meja dalam pengaturan kantor, serta pusat pelayanan dalam hal ini rumah sakit atau departemen store. Aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, teknologi, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak ini. Tujuan dari strategi SDM adalah untuk mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan. Seperti konsep SDM yaitu the right man on the right place, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Yaitu ketika dalam penempatan seseorang dalam sebuah organisasi harus sesuai dengan keahlian yang dia miliki, sehingga pekerjaan yang dia lakukan pun bisa berjalan secara efektif dan efisien. Contohnya, orang dengan lulusan akuntan harus ditempatkan dalam posisi akuntan. Manajemen rantai pasok ini berkaitan dengan apa yang harus dibeli dan apa yang harus dibuat. Ketika sebuah perusahaan menerapkan supply chain management atau manajemen rantai pasokan, maka perusahaan tersebut akan menikmati sejumlah keuntungan, antara lain laba yang lebih tinggi, peningkatan kolaborasi antara elemen SCM, penurunan biaya yang lebih sedikit pada biaya pengeluaran, dan efisiensi pada proses aliran barang dan jasa. Kita ambil contoh manajemen rantai pasokan global, misalkan produk iPhone yang diproduksi oleh Apple. Nah, casingnya diproduksi di perusahaan di Jepang, baterainya dibuat di Thailand, komponen memorinya dibuat di Batam, kemudian dirakit di Cina, dan kemudian dijual di pasar Asia dan distribusinya dikelola oleh perusahaan di Singapura. Namun, semua proses tersebut tetap dikoordinasikan oleh perusahaan Apple di kantor pusat di California. Persediaan ini maksudnya adalah sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Misalkan pada perusahaan dagang di supermarket. Ketika kita pergi ke supermarket, bisa kita lihat produk-produk yang ada di situ. Tiap produk itu pasti ada banyak, lebih dari satu. Nah, itulah persediaan. Dengan adanya persediaan ini, maka perusahaan bisa memenuhi permintaan dari pelanggan. Dan juga
biaya yang dikeluarkan lebih sedikit ketika mengambil produk dari distributornya langsung. Penjadwalan di sini maksudnya adalah penentuan waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan untuk mendapatkan jumlah yang diinginkan. Jenis-jenis penjadwalan ada dua, yaitu penjadwalan maju dan penjadwalan mundur. Bisa dilihat contohnya seperti yang di samping ini. Pemeliharaan atau maintenance ini maksudnya adalah memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik untuk mengadakan perbaikan, penyesuaian maupun penggantian yang diperlukan supaya kegiatan operasi berjalan dengan sesuai yang telah direncanakan. Misalkan pengecekan mesin fotokopi di kantor. Apakah mesin fotokopi tersebut masih bekerja secara optimal? Jika tidak, apakah harus diadakan penggantian atau masih bisa diperbaiki? Itulah 10 keputusan dari manajemen operasional. Semoga video ini bisa memberikan edukasi buat kalian semua. Bye-bye!